Ya. Uh, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara salah satu acara kanal pengetahuan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada pagi hari ini kita menyelenggarakan satu seminar yang sangat penting pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu berjudul Kerentanan Perokok pada masa COVID-2019 ini. Jadi apakah perokok ini betul-betul atau seperti yang beredar di media sosial bahwa banyak sekali yang mengatakan bahwa para perokok ini akan tidak mungkin atau tidak terkena COVID-19. Nah, mari kita mendengarkan dari para ahlinya. Yang pertama adalah Dr. Sumardi. Beliau adalah dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau adalah ahli paru dan juga selama ini menangani pasien, gitu ya, dokter COVID-19 ya. Ya, tiap hari selama ini. Saya merasa kita mendapat kebahagiaan dan bersyukur bahwa Dr. Sumardi bisa meluangkan waktu ya di luar rumah sakit atau meluangkan waktu untuk berbicara, menyapa kepada kita semua untuk membicarakan masalah kerentanan para perokok ini. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari PhD, MSc PhD. Beliau adalah profesor di bidang promosi kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kemudian dari dua materi yang akan diberikan oleh beliau Dr. Sumardi dan juga Prof. Yayi, nanti akan dibahas oleh Bapak Imade Kertaduana, MSc, MPH, gitu ya. Jadi beliau adalah Ketua IAKMI Provinsi Bali, ya. Jadi Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di Provinsi Bali. Dan saya sendiri Retna Siwi Padmawati, saya dari Center for Health Behavior and Promotion Fakultas Kedokteran, Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Maaf ini kadang-kadang karena nama terlalu panjang gitu ya. Baik, berbahagia sekali kita menyapa ada sekitar 250 peserta atau yang ikut di dalam acara kita pada siang hari ini. Saya merasa kita mendapat para peserta ini ada antusias sekali terhadap pembicaraan ini atau diskusi ini. Jadi nanti saya persilahkan mereka juga bisa langsung bertanya atau akan dicatat oleh para penyelenggara di sini, yang kemudian kita akan mendiskusikannya. Karena kalau dengan dicatat itu akan lebih cepat, jadi tidak jadi bisa to the point karena waktu kita hanya sampai jam 12. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Sumardi, SPPD, Finasim, untuk memberikan topiknya berjudul Kerentanan Perokok di Masa Pandemi COVID-19. Kami persilahkan Dr. Sumardi. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang evidence, jadi memang kenyataannya yang terjadi pada COVID ini yang berat kondisinya bahkan sampai harus dilakukan alat bantu nafas itu yang memang punya, terutama yang punya penyakit paru.
penyakit baru yang mana ini. Nah, ini akan saya paparkan beberapa hal yang bisa menyebabkan paru menjadi sangat mudah menjadi memburuk. Lanjut. Jadi memang ya sudah mendunia, sudah lebih dari 200 negara. Dan melalui droplet, walaupun juga bisa airborne di tempat-tempat medis. Kemudian sebagian besar memang melalui pernapasan, bisa mata, bisa mulut, bahkan sampai diketemukan di tinja. Dan yang utama, dan itu menyebabkan peralatan-peralatan bantu nafas sangat dibutuhkan. Karena masalah utamanya adalah di pernapasan. Ini baik itu yang masih belum sampai jatuh dalam keadaan dibantu mesin pernapasan, atau bahkan banyak yang meninggal karena masalah pernapasan yang tidak tertolong. Dan ini sudah diketahui sejak lama bahwa merokok itu menyebabkan gangguan pada pernapasan. Bukan hanya pernapasan, tapi seluruh organ sebetulnya. Jadi inflamasi atau radang yang terjadi itu seluruh tubuh. Nah, ini bagaimana merokok ini menyebabkan keparahan pada pasien-pasien COVID yang dirawat. Lanjut. Jadi memang virus corona itu butuh satu tempat untuk melekat, gitulah namanya reseptor ya. Yang sudah diketahui adalah yang S2 atau S2 yang memang ada di saluran nafas. Sebenarnya tidak hanya di saluran nafas, kita tahu ada di usus, ada di pembuluh darah, ginjal, hati, dan jantung. Dan ini tempat-tempat yang memang pada saat otopsi atau kita rawat di ICU, gitulah, tempat perawatan intensif, banyak organ-organ ini yang terganggu. Jadi memang untuk masuk ke dalam tubuh, yang paling mudah adalah karena droplet itu adalah saluran nafas. Jadi ada semacam perlu kontak, gitulah, bahwa COVID ini virusnya supaya bisa masuk harus ada reseptornya yang cocok dengan protein yang ada memang di dinding luar dari virus corona. Nah, ini pada beberapa penelitian merokok itu bisa mengakibatkan reseptor S2 atau S2 ini menjadi lebih aktif atau lebih kelihatan, begitulah. Jadi kalau barangkali virusnya punya mata, berarti lebih kelihatan gitu untuk melekat. Nah, ini yang memang nikotin yang terdapat pada tembakau itu salah satunya yang menyebabkan reseptornya ini menjadi ekspresif. Lanjut. Nah, ini bagaimana suatu virus, memang tidak hanya virus corona, virus-virus yang lain seperti yang kita tahu dulu SARS yang pertama, kemudian ada avian influenza, ada swine flu, ada MERS-CoV, itu selalu perlu reseptor ya, untuk bisa dia masuk ke dalam dinding saluran nafas, bahkan sampai ke paru, bahkan sampai sistemik. Nah, ini ada reseptor S2 yang ACE2 yang memang itu tempat bagaimana bisa infiltrasi virus corona bisa masuk ke dalam saluran nafas. Dan kemudian bahkan juga bisa masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam usus, masuk ke dalam ginjal, ya, karena tempat-tempat itu ada reseptor-reseptornya. Dan itu kemudian setelah masuk ke dalam inangnya, baru dapat virusnya itu berkembang biak. Karena virus tidak dapat bertumbuh, berkembang biak kalau dia tidak dapat makanan dari inangnya. Makanya dia butuh reseptor untuk masuk ke dalam tubuh atau tempat inangnya. Dan ini yang diketahui sekarang adalah S2 yang memang jadi penelitian sekarang, baik termasuk untuk penelitian obat-obat atau vaksin yang bisa mencegah. Lanjut. Ini ada beberapa publikasi. Nikotin itu memang punya link.
karena nikotin itu didapat di tembakau. Jadi rupanya smoking ini memang atau merokok ini meningkatkan tampilan reseptor yang dipingini atau memang dikehendaki oleh virusnya supaya dia bisa mendapatkan makanan, kemudian dia masuk ke dalam saluran nafas karena ada reseptornya. Dan ini memang reseptor genetik, jadi banyak hal yang masih diteliti tentang reseptor ini. Tapi pada penelitian ini memang nikotin bisa mengekspresikan reseptornya jadi lebih kelihatan oleh virusnya supaya virusnya bisa masuk. Lanjut. Nah ini memang virus itu biasa sampai ke dalam, sampai di alveoli, melalui saluran nafas yang kecil. Memang perokok itu karena asapnya itu bisa sampai di saluran nafas paling kecil, bahkan sampai di alveoli. Dan ini memang kita ketahui bahwa merokok itu menyebabkan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, dan ini berimplikasi pada kejadian perburukan pada pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, bahkan banyak yang dirawat di ICU pada pasien-pasien yang COPD ini, yang sangat memerlukan ventilator, bahkan yang biasanya ventilator itu dipakai hanya untuk satu orang, di Amerika Serikat yang sekian banyak sampai ventilator bisa dipakai 2-3 orang karena saking terbatasnya. Memang pasien-pasien COPD di sana cukup banyak. Lanjut. Nah inilah reseptor. Dari virusnya ini butuh satu tempat yang dia bisa melekat. Kemudian setelah melekat, dia baru bisa menelusup ke dalam saluran nafas atau ke ginjal atau pembuluh darah yang mengakibatkan lalu dia bisa mendapatkan makanan untuk berkembang biak lebih banyak lagi, lalu berakibatkan pada seluruh tubuh terpapar oleh virus, jadi viremia begitulah, yang mengakibatkan beberapa organ yang setelah otopsi itu banyak didapatkan kerusakan-kerusakan. Dan ini memang reseptor ini sekarang sedang diteliti untuk menjabat salah satu target dari vaksinasi. Lanjut. Nah ini renin-angiotensin ini sangat berhubungan, dan ini juga diaktifkan oleh nikotin. Jadi memang virus ini sistem yang RA sistem begitulah, itu menjadi aktif, kemudian merusak atau bahkan menyebabkan rangkaian badai sitokin, istilahnya begitulah, baik itu di paru maupun di organ-organ lain, lalu merusak organ-organ lain. Lanjut. Nah ini bagaimana SARS-CoV atau virus corona yang cocok dengan reseptornya. Ada spike-nya itu, belalainya begitulah, belalainya cocok dengan reseptor, lalu mencelok begitulah, menangkap, kemudian dengan sistemnya dia bisa masuk ke dalam saluran nafas. Salah satunya memang vaksin yang sekarang dikembangkan itu adalah untuk reseptornya. Kemudian juga untuk rangkaian proses masuknya virus ke dalam sel, itu sekarang juga sedang diteliti TMPRSS2 inhibitor, maksudnya bagaimana si SARS-CoV itu walaupun mencelok tapi tidak bisa terus masuk ke dalam, nggak cocok gitulah barangkali kuncinya begitulah ya. Tapi misalnya sudah masuk, bisa direkombinan, human rekombinan, bagaimana reseptor ACE2 itu berubah proteinnya, kemudian si virusnya lalu tidak bisa berkembang biak, misalnya dia sempat lolos masuk. Jadi beberapa mekanisme di sini virus itu bagaimana bisa masuk ke dalam saluran nafas, juga organ-organ lain yang punya
ACE2 reseptor, yaitu bisa menyebabkan gangguan-gangguan metabolisme di organ-organ itu kemudian menjadi rusak. Memang ACE2 ada dua, yang ACE1 itu biasanya untuk obat-obat anti hipertensi karena ini menyangkut proses renin-angiotensin. Lanjut. Nah ini memang dari penelitian ini sudah lama, beberapa tahun yang lalu, bahwa memang perokok itu berpengaruh utamanya pada sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan. Dan walaupun di negara maju Eropa Barat maupun Amerika sudah menurun penggunaan rokoknya dan kemudian berpindah di negara-negara seperti kita ini, itu merokok itu kandungan nikotinnya bisa menyebabkan baik itu sekarang ada elektronik sigaret tapi itu sudah dilarang di negara-negara maju, dan itu inhalasi nikotinnya yang melalui rokok itu potensial sekali untuk merusak organ-organ. Kalau di paru menjadi COPD, kalau di kardiovaskuler itu menjadi heart attack atau coronary artery disease, penyakit jantung koroner, itu banyak disebabkan karena memang nikotin yang terserap di organ-organ itu. Lanjut. Nah ini ada review bagaimana merokok itu menyebabkan prognosisnya menjadi nggak bagus gitulah pada pasien-pasien COVID yang sampai di rumah sakit, dan kemudian impact-nya memperjelek kondisi pernafasan dan memudahkan terjadinya infeksi. Dan itu infeksi seperti virus ini yang demikian akut dalam waktu beberapa hari saja cepat terjadi perburukan, bahkan sampai 2 kali lipat dibanding yang tidak merokok. Jadi ini memang Cina sebetulnya itu juga perokoknya juga termasuk yang terbesar karena mereka tidak terlalu melarang gitulah barangkali ya. Jadi memang kejadian-kejadian perberatan di pasien-pasien COVID di sana itu lebih banyak. Lanjut. Ini bagaimana reseptor ACE2 yang pada perokok dibandingkan yang tidak merokok. Memang ada perokok-perokok yang kelihatannya sehat, kelihatannya. Tapi ada memang perokok yang memang sudah jelek gitulah ya. Jadi COPD gampangnya. Itu dibandingkan tampilan reseptornya. Reseptor pada yang COPD sangat meningkat. Yang perokok juga walaupun itu sehat juga meningkat. Ya. Dan kerusakan yang ada di saluran nafas sangat-sangat berbeda. Itulah menyebabkan saluran nafas sempit, lalu kita tahu dari beberapa autopsi bahwa di lendir di dalam saluran nafas itu bukan main, lengketnya. Kemudian itu menyebabkan alat ventilator atau alat mekanik untuk menolong pernafasan itu menjadi susah menembus. Karena memang sesungguhnya memang pasien-pasien yang COPD dengan COVID itu memang sangat sulit diatasi karena memang anatomik dari saluran nafasnya sudah sangat-sangat berubah. Jadi cukup repot. Pada COPD yang biasa saja kalau terjadi gagal nafas, kalau kita lakukan ventilasi mekanik itu juga cukup rumit untuk melepaskannya. Jadi apalagi dengan adanya COVID, di mana produknya lendir itu sangat pekat, jadi kita sulit menembus produk lendir itu. Lanjut. Nah ini komorbid atau risiko terjadinya bahwa kita akan menggunakan alat bantu nafas mekanik itu yang COPD atau ini di sini perokok itu tertinggi dengan angka kemanaan yang sangat tinggi sebanding dengan pasien-pasien COVID yang punya keganasan.
penyakit kanker. Dan ini jadi dari angka ini kita kalau ada pasien yang COPD kita sebenarnya sudah siap-siap. Kalau bapak ventilator tuh harus kita persiapkan karena risikonya bisa hampir 3 kali lipat dibanding komorbid yang lain. Jadi ini yang kalau cuma satu, biasanya perokok itu juga punya penyakit yang lain, bukan hanya penyakit paru, tapi juga mungkin penyakit jantungnya juga ada. Kalau diteliti mungkin juga ada hipertensinya. Jadi risiko-risiko itu makin tinggi untuk pasien-pasien yang COVID. Lanjut. Nah ini clearance dari ini salah satu penelitian untuk clearance lendir yang ada di dalam saluran nafas pada yang perokok itu sangat susah. Itu dibandingkan bagaimana caranya dibandingkan antara yang tidak merokok dan merokok, bahwa sistem pembersihan saluran nafas di yang perokok itu sangat susah. Misalnya kalau kita lantainya kotor, itu kotornya luar biasa, jadi kita mungkin perlu lebih banyak air untuk membersihkan lantai yang kotor. Nah ini memang pada pasien-pasien COPD atau pada perokok itu dibutuhkan lebih banyak lendir untuk membersihkan paparan asap rokok yang sudah melekat di saluran-saluran nafas. Ya, jadi pada saat terjadi COVID, jadi lendir itu jadi lebih banyak lagi, terangsang gitulah saluran nafasnya, jadi lebih banyak sel-sel goblet istilahnya di dalam sana yang memang fungsinya untuk clearance. Sel gobletnya menjadi lebih aktif karena S2-nya dominan. Lanjut. Nah ini yang dibandingkan antara yang tidak merokok, perokok yang kelihatan sehat, gitulah. Walaupun sebenarnya kalau diteliti itu kondisi saluran napasnya juga sudah sangat berbeda, apalagi yang sudah terjadi penyakit kronik obstruktif. Nah ini terlihat bahwa sel-sel goblet atau sel-sel yang menghasilkan lendir yang ada di anak panah hitam itu, pada yang normal-normal tidak merokok ya sel gobletnya relatif santai-santai saja, tidak terlalu produktif. Dia menghasilkan lendir-lendir untuk melumasi begitulah. Tapi pada yang perokok mulai sel gobletnya itu lebih pekat lagi karena dia harus menghasilkan lendir untuk membersihkan asap-asap rokok walaupun kelihatannya sehat. Apalagi yang sudah COPD, yang sudah terjadi kelainan anatomik di mana permukaannya sudah enggak terlalu baik lagi, kemudian sel penghasil lendirnya juga sudah terlalu, bahkan sudah membuat saluran tersendiri supaya lendirnya banyak. Apalagi nanti kalau kena COVID, itu lendirnya makin pekat lagi, akhirnya kita sulit memberikan bantuan oksigenasi pada pasien-pasien yang COVID yang memang punya dasar komorbid, penyakit-penyakit paru yang obstruktif. Lanjut. Ya inilah yang sementara bisa kita simpulkan bahwa merokok memang secara evidence memang mengakibatkan kerusakan saluran nafas dan jaringan paru. Walaupun sebetulnya kalau diteliti sistemik, organ-organ yang lain, ginjal dan jantung juga terimbas. Kemudian nikotin yang terdapat pada tembakau itu meningkatkan ekspresi reseptor S2 di paru yang itu sangat disenangi oleh virusnya dan sangat memudahkan virusnya menjadi masuk dan berkembang biak dan lalu menyebar ke seluruh organ yang mempunyai reseptor. Bahkan di pembuluh darah ada, kita tahu bahwa di pembuluh darah juga terjadi kebuntuan karena terjadi clot atau bekuan-bekuan darah pada saat otopsi. Jadi tidak hanya yang buntu itu saluran napasnya, tapi juga yang buntu atau bumpet itu, mampet itu juga pembuluh-pembuluh darah di kapiler. Dan itu yang menyebabkan oksigenasi, walaupun kita sudah pakai extracorporeal membrane oxygenation, ECMO,
itu juga susah tercapai oksigenasi yang cukup. Juga saluran cerna menjadi positif di tinjanya, ada risiko kalau di tinjanya itu tidak bersih, barangkali juga misalnya anak-anak atau bayi yang positif COVID, kemudian dari tinjanya tidak didesinfektan, barangkali bisa terjadi penularan juga. Kerusakan organ yang terjadi hampir semua yang mempunyai reseptor S2, ya, terutama yang memang kegawatannya banyak di pernafasan, ada kegawatan di jantung, terjadi miokarditis, di ginjal juga gangguannya, sampai terjadi gangguan ginjal akut, injury, kemudian hati juga, dan pembuluh darah yang ini kita deteksi adanya DIC atau adanya jendalan-jendalan mikro di pembuluh darah yang mengakibatkan oksigenasi organ-organ juga terganggu. Demikian dari saya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dr. Sumardi. Menarik sekali bahwa di sini terlihat bahwa pasien corona atau juga yang merokok itu akan banyak sekali mendapatkan apa namanya kerusakan-kerusakan atau perburukan karena kebiasaan merokoknya itu akan terjadi pada pasien COVID begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan di sini bahwa perokok ini akan selain COVID sendiri juga mereka kalau kita katakan bahwa di hampir semua organ tubuh itu ada dampak buruknya begitu ya, apalagi kalau mereka kemudian terkena COVID begitu, dan COVID juga akan sangat mudah sekali masuk ke dalam apa namanya tadi karena gampangnya atau reseptor itu sangat terlihat jelas gitu ya, ekspresi reseptornya bagi virusnya sehingga akan sangat mudah masuk. Baik, mungkin ada beberapa hal yang nanti akan harus dijelaskan kembali. Nanti kita mendiskusikan masalah ini. Kemudian kita lanjutkan kepada pembicara yang kedua, yaitu Prof. Yayi Suryo Prabandari. Kami persilahkan Prof. Yayi yang ini akan membicarakan terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan kerentanan tadi dan juga bagaimana sebaiknya ya, perokok yang pada masa pandemi ini. Kami persilahkan Prof. Yayi. Ya. Baik, saya izin pakai slide saya karena ada sedikit tambahan, ya. Jadi ya, saya share sendiri. Ya. 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 Ya, baik. Terima kasih Bu Siwi. Tadi terima kasih juga Dr. Sumardi sudah menjelaskan sangat detail bagaimana efek rokok ini terhadap para perokok ya, dan kemudian kerentanannya terhadap COVID. Saya nanti di bagian itu akan saya lanjut cepat, tapi saya justru sebelum perokok ini kemudian terkena COVID-nya, jadi saya akan membahas perilakunya gitu, dan sekaligus nanti juga bagaimana kita mengkomunikasikan risiko kebiasaan merokok ini pada para perokok sehingga dan sekaligus nanti kalau mereka ingin berhenti kita akan membantunya. Ya. Jadi ini yang akan kita diskusikan, fakta rokok dan COVID-19 tadi sebetulnya sudah banyak ya, tetapi saya akan menyinggung pada kebiasaan-kebiasaan yang ini juga berisiko ya sebelum virusnya masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi kemudian bagaimana mengkomunikasikan pesan dan membantu berhenti merokok dengan 5A dan 5R yang sebetulnya kalau kita pelajari dengan cukup cermat, kita bisa membantu meskipun kita tidak langsung pada konselornya, tetapi ini adalah istilahnya intervensi singkat. Ya, ini adalah isu yang beredar. Ya. Isu yang beredar, ada peneliti dari Perancis yang memberikan rekomendasi bahwa nikotin itu bisa protek, tapi tadi kita sudah dengarkan Dr. Sumardi ya, ternyata justru meningkatkan reseptornya, jadi malah justru akan
kalau bahasa Jawanya itu ngawe-awe ya, justru malah melambai-lambaikan pada virusnya untuk itu bisa menempel. Kemudian nikotin dari pembakaran rokok dapat menempel paru-paru dan menghalangi virus ini salah satu yang ditemukan ya, sehingga dia merekomendasikan. Dan ternyata pada kelompok National Tobacco Control ini ada yang sudah menemukan satu artikel yang mengetahui bahwa salah satu penelitinya ini memang ada afiliasi dengan industri di beberapa penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi itu saya kira adalah salah satu hal, tapi saya menyoroti dari segi penelitiannya, bahwa penelitiannya ini penelitian yang berdasarkan kajian deskriptif, di mana di dalam evidence-based medicine itu termasuk rancangan yang daya evidence-nya masih perlu diuji lagi, gitu ya, dianalisis lagi, dan dia komparasi pasien di RS dengan yang populasi, artinya prosentase yang di rumah sakit dan prosentase dan di populasi, dan itu memang di dalam studi kita harus perlu sangat cermat di dalam kalau kita membandingkan. Jadi menurut saya evidence-nya masih dipertanyakan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada isu adalah ini yang agak viral juga, membakar tembakau mematikan virus ya. Nanti mungkin Dr. Sumardi, tapi saya mencoba untuk mencari faktual ya. Yang tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan secara lengkap oleh Dr. Sumardi, jadi saya tidak menyinggung banyak, hanya saja saya menyinggung soal asap rokok ya. Asap rokok ini mengandung zat karsinogenik ya. Jadi kalau dibakar tadi yang kemudian, nah ini apakah virusnya mati, tapi kan juga mematikan yang sekitarnya. Memang di viral itu adalah dia membakarnya di luar ya. Tetapi kalau di luar, di beberapa negara itu aturan dari merokok itu adalah ada yang sampai 70 meter. Ya, itu di Australia itu 70 meter orang baru boleh merokok 70 meter dari gedung gitu ya. Jadi kalau bakarnya di depan ya, sehingga itu kan pembakarannya bisa masuk ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan secara jelas sehingga saya tidak menjelaskan di sisi ini. Jadi tadi kebetulan jurnalnya juga sama, Dr. Mardi ya. Jadi yang Vardavas yang tadi systematic review dari tobacco induced disease tadi ya. Jadi ini memang merokok justru akan lebih memperberat kasus COVID ini. Nah, saya akan menjelaskan soal perilakunya. Belum terbiasa, saya lihat belum banyak perokok yang melakukan cuci tangan sebelum merokok ya. Jadi kalau dia habis pegang-pegang yang lain kemudian merokok, nah padahal merokok itu tangannya dekat sekali dengan mulut. Ya, itu satu. Merokok ini dari WHO juga menyebutkan salah satu resikonya adalah merokok melibatkan kontak jari tangan dengan bibir secara intens yang membuka peluang bagi virus untuk berpindah tangan dari ke mulut. Sementara kita kan megang muka aja enggak boleh kan sebelum kita cuci tangan. Nah, apakah para perokok itu sudah cuci tangan sebelum merokok? Dan kemudian ya ini, kan kadang-kadang perokok itu kompulsif ya, kalau sudah keburu pengen merokok ya sudah ambil aja langsung gitu, padahal dia habis megang apa gitu. Ya, jadi ini memang salah satu risikonya di situ. Maaf ini kok kepecet. Nah, kemudian kadang-kadang perokok itu sangat sosial ya, menawarkan rokok ke perokok lainnya ya. Jadi pergaulan, perpindahan tangan dari pack satu ke pack yang lain ya. Jadi ini packnya kan dekat sekali, kemudian nanti ngambil gitu ya. Kemudian buah dan sayur bisa dicuci dengan sabun ya. Kalau beli rokok di warung atau toko yang mungkin terpegang oleh penjual atau distributornya, rokok ini kan kalau dicuci mungkin rusak ya. Enggak mungkin gitu. Apa dilapi apa disemprot disinfektan tadi Dr. Sumardi, mosok ya disemprot dengan disinfektan ya. Kemudian kegiatan merokok atau vape itu biasanya bersama ya. Mungkin kalau sekarang sudah agak jaga jarak, tapi sebelumnya itu tidak jaga jarak ya. Saya akan yang terakhir itu yang agak menghebohkan nih. Vapor juga memperlihatkan vape pada vapor yang lain, pindah tangan. Kadang-kadang juga menawarkan refill-nya pada vapor yang lain. Ini ada pindah tangan juga. Merokok dalam rumah itu jelas akan memberikan kesempatan ya pada para keluarga yang kemudian menjadi perokok pasif, dan perokok pasif di Indonesia itu 85% ya. Jadi dari mereka yang merokok, mereka merokok di rumah dan ini asapnya akan masuk. Nah, baru saja ada berita bahwa terjadi satu di, saya nggak usah sebutkan mereknya, di salah satu perusahaan rokok, karena mereka ada 2 karyawannya yang sakit COVID dan kemudian meninggal, sehingga mereka melakukan rapid test dan ternyata 100 karyawan dari pabrik rokok tersebut positif COVID-19. Dan Anda bayangkan kalau mereka memegang, mereka sudah, kalau lintingannya saya kira sudah mesin ya, tetapi kan ada beberapa hal yang masih terpegang
Dan kalaupun dengan sarung tangan, kan sarung tangannya tidak seperti sarung tangannya dokter bedah gitu ya. Jadi ini adalah kemungkinannya beberapa perilaku yang memungkinkan sebelum virus itu masuk ke dalam tubuh, memungkinkan bahwa perokok itu sangat rentan karena kebiasaan-kebiasaannya. Dan ini kalau perkara bagaimana distribusi rokok dari pabrik kemudian ke tokonya, dan itu sudah dipegang berapa kali ya. Kemudian pegawai tokonya menata. Nah itu pegawai tokonya sudah yakinkah kita bahwa dia juga bebas? Ya makanya kalau buah dan sayur itu kan harus dicuci dulu gitu ya. Nah tetapi rokok ini kalau dicuci hancur ya, kalau coronya sekarang ambiar. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya lebih menekankan pada bagaimana kita nanti menyampaikan ya apa yang sudah ada beredar itu, dan ini tugasnya profesi kesehatan, terutama di dalam lingkupnya Pak Made Yakmi dan juga Promkes. Promkes juga punya PPPKMI anaknya Yakmi ya. Jadi Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, kita adalah salah satunya bertugas untuk bagaimana men-screen informasi-informasi beredar yang itu adalah tidak benar menjadi informasi yang benar. Nah, salah satunya adalah ya kalau kita tidak bisa langsung penyuluhan berarti kita harus media. Ya, jadi ini pengembangan media yang berdasarkan alur promosi kesehatan. Kita memang perlu melakukan analisis dulu, ya pemahaman masyarakat tentang rokok. Dan tadi sudah saya coba untuk beberapa saya masukkan, yaitu ada pemahaman bahwa merokok itu malah justru protektif, gitu ya. Yang itu salah jelas. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sumardi. Kemudian, nah yang membakar itu tadi. Ya, jadi bagaimana kita analisisnya seperti apa, sampai di mana, sampai seberapa jauh masyarakat itu memahami gitu ya. Kemudian kita mencari sumber akurat ya, termasuk tadi ya mungkin penjelasan dari Dr. Sumardi tadi bisa disederhanakan untuk dijelaskan pada para perokok. Nah, kemudian kita menilai targetnya. Nah, targetnya kita bisa masyarakat umum yang mereka belum merokok dan masyarakat karena mereka yang belum merokok itu masih bisa kena passive smoking ya. Karena sekarang stay at home, nah apakah semua rumah itu sudah punya dalam tanda petik aturan, tidak tertulis bahwa yang rokok itu rokoknya tetap di luar rumah gitu ya, bukan di dalam rumah gitu ya, supaya yang di dalam rumah itu tidak terkena asap rokok gitu ya. Nah, kemudian nanti akan kita review gitu pesannya, bagaimana pengembangan perencanaannya, dan kita nanti kolaborasi, ini akan disebarkan lewat mana gitu ya. Dan kalau kita sudah mempunyai media yang memang sudah berasal dari yang resmi, misalnya dari Kemenkes atau dari universitas begitu ya, kita bisa langsung menyiarkan tapi sekaligus menjelaskan isu-isu yang beredar yang tidak benar. Nah, ini adalah saya adopsi dari apa yang kami sudah lakukan di Health Promoting University di Universitas Gadjah Mada. Jadi Universitas Gadjah Mada ini sudah mengimplementasikan universitas berbasis promosi kesehatan meskipun masih baru. Jadi kita itu baru di launch pertengahan tahun lalu dan sedang siap-siap untuk programnya di awal tahun kemarin. Tiba-tiba yang datang adalah COVID ya. HPU di awal memang lebih konsentrasi pada penyakit tidak menular ya. Tetapi karena ini COVID akhirnya kami harus juga berfokus pada COVID ini, dan ini tidak bisa sendirian karena para ahli yang ahli penyakit menular ini kebetulan belum berada di lingkup HPU sehingga kita bekerja sama. Jadi kolaborasi ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita yang tidak terlalu menguasai sekali perkara medisnya atau perkara ini disinfektan misalnya, kita perlu bergandengan tangan dengan yang lain sehingga di dalam menyampaikan pesan itu tadi, kalau saya kembali ke sini ya. Jadi review pesan ini adalah populasi yang akan dituju dan kita review pesan itu kita minta pada ahlinya. Kalau rokok ini misalnya pada SPPD tadi, spesialis penyakit dalam. Kalau itu tentang lingkungan kita pada ahli lingkungan ya. Untuk review pesan ini sudah benar apa belum. Beberapa waktu yang lalu juga ada tentang berjemur ya. Jadi itu juga kita minta konsultasi dengan ahli kulit gitu ya. Sehingga itu kita di dalam nanti sebelum pesan itu memang sudah diberikan itu sudah akurat dan kita memang perlu kolaborasi ya. Dan mungkin selain kita bisa menyampaikan lewat individu, kita bisa lewat organisasi ya, masuk di kantor programnya. Kalau kantornya punya safety, divisi safety, yaitu bisa bekerja sama dengan di sana. Dan kemudian kalau kita punya mahasiswa, Bapak Ibu di universitas ya, itu
kita bisa mengkomunikasikan sekaligus kerjasama kita dengan beberapa komunitas di sekeliling universitas dan tentu saja dengan pemerintah. Ya. Jadi bagaimana advokasinya kita ke pemerintah sampai seberapa jauh, ya? Apakah ada beberapa himbauan ataukah ada beberapa kebijakan yang berlangsung dengan yang terkait dengan hal itu. Dan ini yang kami lakukan, tapi waktu itu adalah promo Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Tetapi kita bisa mengadopsi hal ini ya, jadi penyampaian pesannya itu bisa melalui WhatsApp, melalui media sosial. Kita bisa ada call center, ada volunteer ya. Sejauh mana organisasi tempat Bapak Ibu itu memang mampu untuk mengurusi. Tidak pun juga kita bisa lewat individu ya. Secara individu hampir semua orang saya kira yang ikut di sini semuanya punya smartphone ya. Di mana kita ya tadi men-screen yang hoax dan kemudian mencoba menjelaskan baik itu pada teman, pada saudara ya, kemudian informasi yang benar. Dan untuk komunitas ini kita juga bisa, kalau kita punya akses ke sana, kita bisa juga menyampaikan ya pada tetangga gitu ya. Kemudian pada pemerintah itu kita bisa mungkin melalui organisasi kita untuk melakukan advokasi. Ya misalnya segera KTR gitu ya, kawasan tanpa rokok segera, dan kemudian menghimbau pada rumah-rumah supaya rumah ini juga bebas asap rokok ya. Jadi di Jogja sudah ada beberapa kampung, lebih dari 150 saya kira ya, sudah ada yang mereka mendeklarasikan sebagai kampung, RW atau kelurahan dengan rumah bebas asap rokok. Dan ini saya kira perlu diperluas gitu ya. Nah, ini saya mengingatkan kalau kita sendiri sebagai seorang pelaku kesehatan itu kita bertemu dengan perokok dan ini adalah komunikasi interpersonal, itu ada pendekatannya, ini pendekatan untuk komunikasi interpersonal. Kalau tadi yang saya paparkan sebelumnya, 2 slide sebelumnya itu adalah untuk pendekatan komunikasi yang massa maupun komunikasi dengan media. Dan ini kita kalau berkomunikasi langsung, ya interpersonal dengan perokok, meskipun langsungnya itu bisa juga lewat gadget, ya kita bisa lewat Zoom, bisa lewat Skype, bisa lewat WA video, Vicon, ya. Jadi kita perlu mendengarkan dulu, bertanya dan nonverbal. Nah ini mungkin saya lebih detailkan. Dalam mendengarkan aktif itu kita mulai dengan pertanyaan terbuka. Apa sih yang mereka pikirkan tentang rokok ini? Ya, dari mana mereka mendapatkan informasi bahwa rokok itu ternyata bisa memproteksi mereka? Ya, kita dengarkan dulu, jangan langsung kita nasihati gitu ya. Dan sesudah mereka cerita kita bisa klarifikasi ya. Itu kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan aktif dan ya gimana Mbak, saya itu kan atau gimana Bro, saya tuh sudah merokok sudah lama, bapakku merokok dan sebagainya. Kita melakukan refleksi. Nah, yang paling bagus nanti sesudah dia cerita kita kemudian begini, ya aku tuh ya belum bisa tidak merokok sama sekali, tapi kalau sahur sudah enggak nih. Jadi kalau buka saja, ini kan lagi Ramadan ya. Nah ini kita sudah berikan apresiasi. Wah sebuah awal yang bagus Pak Ali ya. Jadi di dalam menghadapi perokok yang belum mau berhenti itu biasanya masih sangat ngeyel ya, sangat kekeh dan berusaha untuk tadi defensifnya, pertahanannya itu adalah bahwa rokok ini tidak ada hubungannya gitu ya. Bahwa rokok ini sudah menjadi bagian dirinya, bahwa rokok ini bisa memberikan inspirasi dan seterusnya. Ya, nanti akan saya paparkan tahapannya di mana perokok itu dan bagaimana kita menghadapi. Ya, jadi ini intervensi 5A dan 5R untuk berhenti merokok ini memang sudah kami adopsi dan pada saat kita CHBP ini kebetulan kita sudah beberapa tahun bersama Bu Siwi tadi, kita sudah melatih beberapa petugas kesehatan yang untuk intervensi 5A dan 5R, tapi sudah kami adopt juga. Waktu itu Dinas Kesehatan minta untuk kader. Kader dalam hal ini adalah tidak berbackground kesehatan ya, tetapi mereka adalah membantu. Dan ini bisa karena memang kami adopsi dari Amerika, ini ya dari University of Arizona REACH Program, di mana kita waktu itu memang bekerja sama untuk itu, tapi kita sudah adopsi di bahasa Indonesia dan memang kita sederhanakan karena sebetulnya dengan tidak mempunyai background kesehatan, tapi kita punya keinginan untuk membantu perokok untuk berhenti, itu tetap bisa. Meskipun nanti kalau misalnya agak susah, nah baru kita rujuk pada petugas kesehatan yang sudah dibekali dengan pelatihan yang khusus ya. Tapi ini secara sederhana akan saya berikan tips-nya ya. Jadi orang kalau mau berubah itu ada 3 hal yang harus kita wujudkan, yaitu niat. Ya, jadi mewujudkan niat dulu, kemudian dia itu banyak dukungan sehingga tidak ada kendala untuk mewujudkan hal itu.
Dan kemudian kita berikan keterampilan, karena perokok ini biasanya akan dikenal sebagai perokok oleh teman perokok yang lain, sehingga kemungkinan tadi ditawari, kemungkinan dia tidak merokok di satu event-event tertentu itu, dia butuh keterampilan untuk menolak rokoknya ini, tapi dengan bijak dan dengan cantik gitu ya, menolaknya gitu ya. Jadi, oh maaf saya sudah merokok tadi. Nah, tapi itu dilatihkan gitu ya. Atau maaf saya sekarang sudah tidak merokok. Loh kenapa? Oh saya memang pengen tidak merokok. Sudah titik gitu. Tidak usah cerita macam-macam gitu ya. Karena kalau di istilahnya, kalau di salah satu teknik itu adalah namanya broken tape ya, diulang-ulang gitu. Karena sekarang sudah tidak ada tape lagi untuk mendengarkan musik ya. Jadi zaman dulu pakai tape, dan kalau tape-nya itu pitanya rusak, lagunya berulang. Jadi ini berulang. Jadi kenapa kok nggak ngerokok? Ya saya nggak pengen ngerokok. Kenapa kok nggak ngerokok? Saya pengen tidak merokok. Nah jadi diajari untuk itu. Memang untuk berubah ini perlu kesiapan, keinginan, dan kemampuan untuk berubah, dan ini bagaimana kita bisa membantu dengan 5A dan 5R. Ya, jadi 5A-nya ini adalah ask, artinya menanyakan tentang riwayat merokok dan kebiasaannya dia bagaimana. Kenapa kita harus tanya kebiasaan dia bagaimana? Karena kita nanti akan bisa menyasar di mana dia harus merokok. Nah, disitulah kita akan membantu, ya. Dan di mana dia bisa agak sedikit menahan rokoknya, gitu kan? Sehingga paling tidak, kalaupun dia belum mau berhenti, tapi menguranginya itu adalah di saat-saat di mana dia sebetulnya tidak terlalu membutuhkan rokoknya, gitu ya. Dan ini kita bisa tahunya adalah dengan menanyakan kebiasaannya, riwayatnya, pernahkah dia berhenti, ya. Dan kemudian kita memberikan edukasi, tapi yang disesuaikan dengan keadaan dia, gitu ya. Kalau dia sudah terkena PPOK tadi, terkena penyakit paru obstruktif kronis tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sumardi, nah kita akan dihubungkan dengan itu. Kalau dia masih sehat betul-betul ya, dalam tanda petik ya, mungkin sehat tadi seperti dikatakan Dr. Sumardi, ya kita akan mencoba bagaimana rokok ini bisa membantu dia akan hidup lebih sehat lagi gitu ya. Jadi nasihatnya itu akan kita lihat, dan kalau sekarang ini jelas. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan hubungan dengan COVID ya, sehingga kita bisa merelasikan dengan kamu kalau sayang dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan adikmu, ya karena dia belum menikah, itu, dan supaya kamu nggak terkena COVID, ya lebih baik kamu berhenti merokok, gitu ya. Jadi advice-nya itu disesuaikan dengan keadaan. Kemudian, tapi kita kemudian melakukan assess, ini adalah pengkajian, keinginannya itu sampai seberapa jauh, gitu ya. Aku tuh pengen tapi belum nih. Nah, nanti itu pada tahapan tertentu ya. Dan kemudian kita membantu, nah tadi cara identifikasi kapan dia pengen merokok banget. Nah, itu kemudian kita coba kalau kamu pengen banget itu ya dipegang rokoknya, tapi jangan kemudian langsung dimasukkan. Jangan lupa kalau sekarang itu tanganmu dicuci dulu. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal, dan kemudian nanti arrange itu nanti kita akan ngecek ya. Nanti coba deh kamu coba tadi yang nasihatku tadi ya. Nanti tak telepon deh nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Nah, nanti telepon lagi, gimana bro usahamu gitu ya. Kalau belum bisa, loh kenapa kok belum bisa? Nah, itu kita akan ke 5R ini ya. Jadi 5R ini adalah kita mendiskusikan relevansinya dia berhenti merokok. Kemudian kita coba risikonya apa. Risikonya sekarang ini coba diceritakan saja tadi yang apa saya bayanginnya adalah distribusi rokok itu dari pabrik sampai ke tangannya perokok itu sudah berapa tangan gitu ya. Sementara kita tangan itu gagang pintu aja didisinfektan. Nah, apakah rokok ini dalam distribusinya juga mengalami hal itu atau tidak gitu ya. Itu adalah risiko. Ini kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang. Ya reward-nya, kamu tuh bisa terhindar dari COVID. Satu. Yang kedua, kamu bisa nyimpen uangmu. Sekarang ini kan keadaan ekonomi lagi sulit, ya kan? Nah, jadi kita paparkan itu. Dan reward-nya adalah coba istrimu pasti akan senang, temanmu pasti akan senang, ya keluargamu pasti akan senang. Meskipun begini, saya paham, ini roadblock, saya paham bahwa kamu punya kendala untuk menghentikan ya. Nah, itu tadi, kalau pengen merokok, itu ditahan dulu ya, sehingga nanti paling tidak berkurang. Dan jangan merokok di dalam rumah gitu ya, itu juga salah satu cara untuk sedikit mengurangi ya. Dan ini kita mengingatkannya tidak usah marah, tapi diingatkan dengan halus gitu, gimana bro, sudah mencoba belum gitu ya, aku pengen dengar apa pengalamanmu ya di dalam usahamu gitu ya. Jadi perokok itu akan mengalami tahapan seperti ini. Prekontemplasi itu belum mikir, makanya iklan rokok itu harus ada karena menurut pabrik rokok ya, bukan
menurut saya. Kalau menurut saya iklan rokok harusnya dilarang, seperti negara-negara lain. Ya, karena iklan rokok inilah yang membuat orang yang tadinya nggak kepikiran menjadi pengen. Ya, makanya memang harus ada. Nah, kalau kita dalam halnya kita bertemu secara interpersonal tadi, kita ketemu perokok yang masih kekeh, itu kita berikan informasi terkini. Informasi terkini adalah tadi yang disampaikan oleh Dr. Sumardi, bahwa rokok itu membuat lebih rentan para perokok terhadap COVID. Ya, itu adalah informasi terkini. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan. Ya, tapi kita juga komunikasi persuasif gitu ya. Ya, kamu coba deh, paling tidak kamu ngurangi dulu, kamu mikir, kamu cuci tangan dulu sebelum merokok gitu, ceritakan bahwa distribusi dari pabrik rokok ya. Di pabriknya sendiri tadi pegawainya sudah positif. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghindari itu ya. Kemudian kalau dia sudah begini, aku tuh sudah pengen berhenti merokok, tapi kok susah ya? Itu berarti kontemplasi. Kontemplasi masih kita berikan informasi, ya, masih kita berikan komunikasi persuasif. Kemudian caranya, ya. Nah, kalau dia sudah besok aku ini sekalian ini saya lagi puasa ini sekalian saya tak mencoba, ya. Kita berikan caranya untuk melakukan perubahan, ya, supaya dia dan tadi keterampilan tadi. Nah, jadi kalau pengen merokok banget ditahan dulu, taruh. Ya. Kalau dulu saya menginformasikan dibau-baui boleh, tapi untuk COVID sekarang ini nggak usah dibaui. Tangan, rokok di tangan, tapi nggak usah dibau, diletakkan lagi. Sampai coba itu beberapa kali, sampai dia akhirnya bisa, oh iya, nggak usah merokok saat ini. Jadi makanya tadi menanyakan kebiasaan itu penting, karena mana yang dia paling nggak bisa menghindari, itu dia disitulah dia masih merokoknya. Tapi nanti kalau saya kadang-kadang tuh ya iseng ngerokok, nah itu yang dihapus, gitu ya, sehingga jumlah rokoknya akan berkurang. Ya, jadi itu nanti kita berikan pengembangan keterampilan pada saat dia sudah begitu. Nah, kalau dia sudah cerita, wah bro, akhirnya aku 3 hari ini aku sudah berhenti. Tapi kok rasanya badan tidak enak ya. Biasanya ada withdrawal symptom pada perokok yang berhenti. Jadi ini kita kasih keterampilan juga untuk mempertahankan ya. Ditahan bro, kamu pikir yang positif, yang senang-senang. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan saya akan hilang gejala-gejala ini ya. Jadi saya harus berpikir bahwa saya mampu. Diajari juga. Nah, kalau pas kepengen seperti itu, bro, kamu senang apa? Oh, aku senang utak-utik motor. Lah, lari ke motor, utak-utik motormu, rokoknya tidak dibawa, gitu ya. Jadi kalau dia sudah teralihkan pada hobi. Jadi makanya juga kita perlu menanyakan hobinya juga. Kemudian dia mestinya harus cerita pada orang yang terkasih supaya itu juga mendukung, mengingatkan ya. Jadi penguatan dukungan tadi. Dan kemudian memanage kapan saya harus, kalau saya tidak bisa ya udah itu masih diteruskan, tapi dengan pemikiran bahwa besok saya akan mencoba yang ini juga saya coba untuk saya tahan. Dan memang paling susah adalah mempertahankan ya, bagaimana mempertahankan supaya tidak merokok. Kalau kita care dengan orang lain, Bapak Ibu yang saya hormati, ya mereka pasti punya orang yang teman atau yang tersayang ini masih merokok, diingatkan pelan-pelan. Ya, karena mungkin mereka masih prekontemplasi dan kontemplasi. Tapi kita ingatkan, kita hubungkan dengan keadaan sekarang, gitu ya. Saya mudah-mudahan mulai bisa berpikir untuk ke sana. Saya kira itu yang dari saya, Bu Siwi. Terima kasih. Saya matikan dulu. Ya, terima kasih sekali Bu Yayi, Prof Yayi. Prof Yayi ini juga adalah Ketua dari Health Promoting University di Universitas Gadjah Mada ya Prof Yayi ya. Kemudian tadi sudah lengkap sekali apa yang dikatakan atau didiskusikan oleh Dr. Sumardi tadi secara patofisiologisnya seperti apa, kemudian dari Prof Yayi tadi secara perilaku. Jadi perilakunya seperti apa, orang itu akan sangat rentan, tidak hanya rentan dari sisi patofisiologis, juga dari perilakunya, karena banyak sekali memegang muka, bahkan sangat dekat dengan mulut dan sebagainya, belum lagi adalah rokoknya ini. Dan tadi Prof Yayi juga sudah memberikan bagaimana cara mengatasinya atau menghentikan. Tidak harus pergi ke klinik, tetapi juga bisa memberitahu kepada teman-temannya untuk segera berhenti, gitu ya, Prof Yayi ya. Apalagi pada masa seperti ini. Baik, akan saya persilahkan Pak Marde Kertaduana yang merupakan aktivis sebetulnya ini juga di Bali. Ini baru saja
menyebarkan berapa 10.000 masker gitu ya Pak Made ya. Dan juga beberapa tahun terakhir ini memang sangat aktif sekali Provinsi Bali untuk masalah merokok ini ya. Saya persilahkan untuk Pak Made memberikan pembahasannya. Ya, terima kasih sekali Bu Siwi. Sebenarnya bukan membahas, Bu. Jadi terima kasih banyak ini sudah diizinkan berdiskusi bareng dengan guru-guru kami ya. Jadi senang sekali dari Prof. Yayi juga mungkin yang menggagas ide ini di mana kekhawatiran akan situasi kita dengan perokok tinggi, kemudian terjadi COVID. Tadi saya juga sudah mencatat beberapa. Jadi apa namanya perjuangan Kesmas ataupun promosi kesehatan di sini nambah lagi. Jadi tadi sudah begitu masif untuk menanggulangi atau berkontribusi dalam pengendalian COVID. Di satu sisi ada apa istilahnya, mungkin propaganda ya Prof ya, dari industri untuk mengambil peran atau apa ya, cari panggung ya mungkin bisa dibilang, dengan melakukan berbagai upaya normalisasi rokok, dalam artian bagaimana mereka juga terlibat dalam riset-riset yang menghasilkan informasi yang dalam tanda petik kita lihat tidak benar. Tetapi di sini saya juga ingin menyapa ada Ibu Sumaryati juga saya lihat, beliau Ketua TCSC IAKMI. Selamat pagi Ibu Sum, dan juga banyak sekali pegiat TC yang hadir juga saya lihat. Baik, jadi kalau sedikit yang saya sampaikan dari diskusi kita adalah ada dua poin sebenarnya untuk kelompok berisiko kita ini, yaitu kelompok perokok dan juga kelompok non-perokok dalam artian perokok pasif. Jadi mereka bisa sebagai kelompok penular atau juga sebagai tertular dengan risiko yang disampaikan oleh Dr. Sumardi, tertular dengan prognosis buruk ya. Jadi ini juga harus menjadi dua hal yang harus kita perhatikan, di mana situasi ini sangat didukung oleh keadaan nasional kita. Perokok kita mungkin 30% dari jumlah penduduk itu adalah perokok, kemudian prevalensinya tinggi pada keluarga miskin, kemudian tentu kalau keluarga miskin nanti kita akan bicara tentang lack education di sana, keterbatasan akses, kemudian prioritas, mungkin juga kesehatan bukan menjadi satu hal yang prioritas, dan lain sebagainya. Di satu sisi juga situasi perokok remaja kita tinggi, jadi ini adalah situasi di mana mereka berisiko besar untuk sebagai penular tanpa gejala. Jadi mungkin sedikit juga saya gambarkan di Bali, kasus penularan besar itu dari import case dari pekerja migran yang umumnya mereka masih muda, sehat, dan ketika tertular tanpa gejala dan menularkan kepada lingkungan sekitarnya. Ditambah dengan perokok, ya tentunya data-data tadi sangat mendukung kita untuk concern bahwa related antara rokok dengan COVID ini akan menjadi sangat berisiko seperti itu. Belum lagi tadi yang juga disampaikan oleh Prof. Yayi, perilaku merokok yang tadinya di tempat umum, mungkin sekarang PSBB jalan bagus, risikonya kan berpindah ke dalam rumah. Jadi data PHBS 80% perokok dalam rumah bisa jadi 100% nanti Prof. Ya, dan yang menarik tentu adalah yang disampaikan oleh Pak Dokter ya, bahwa semua sudah dimentahkan semua dengan apa yang disampaikan oleh beliau, di mana perokok dengan memiliki kerentanan untuk lebih mudah terinfeksi, imunitasnya menurun, bahkan ketika ada penyakit penyerta yang umumnya ada, misalnya minimal saja lagi penurunan fungsi paru atau PPOK tadi, ini akan cenderung akan meningkatkan risiko keseriusan atau keparahan dari
dampak COVID yang diderita itu sendiri. Ya, saya juga mencatat terkait dengan kemudahan terinfeksi, kemudian tadi juga yang dari Prof. Yayi yang menarik tentu adalah perilaku merokok ini sebenarnya sangat berisiko. Jadi kalau ya tadi sayur bisa dicuci, ya ini bagaimana cara mencucinya. Belum lagi adalah higienitas ya, kalau saya bicara tentang kalau kita lihat situasi di lapangan, memang perilaku merokok ini sangat sosial. Bisa satu batang kita berbagi, apalagi kalau vape sekarang itu bisa saling sharing. Nah, jadi bukan hanya COVID ya, awalnya dulu kita mungkin bicara tentang risiko penularan penyakit lain, misalnya TB atau yang lainnya. Sekarang ada risiko besar untuk penularan COVID ini. Belum lagi adalah terkait dengan kalau kita bicara perokok adalah sebagai tertular atau penderita, ini juga sangat dimungkinkan dengan perilaku tadi, yaitu memegang wajah yang seharusnya itu bisa diminimalisir, mencuci tangan harus dimaksimalkan. Justru di sini terjadi terbalik. Bahkan kalau sebagai penular, di sini juga bisa terlihat bagaimana seorang perokok akan sangat sulit mengikuti anjuran pemerintah, yaitu memakai masker. Jadi bagaimana caranya merokok? Jadi ada joke-nya, maskernya dibolongin loh ya. Jadi anjuran pemerintah harus menggunakan masker, di satu sisi akan sangat sulit diterapkan pada perokok. Nah, sehingga risiko mereka untuk menjadi penular akan sangat besar, ditambah lagi kecenderungan untuk merokok itu ada perilaku batuk, bersin, meludah. Nah, itu juga tentu akan memperparah risiko mereka sebagai penular terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, mungkin juga beberapa kajian baru apakah penularan melalui selain droplet aerosol itu yang seperti bilang dengan uap, vape atau yang lain juga akan berisiko, itu juga kita harus lihat kajian-kajian terbaru juga. Mudah-mudahan semua itu justru bisa menguatkan, mengedukasi dan juga memberi informasi yang benar akan risiko perilaku merokok itu sendiri. Sedikit mungkin terkait dengan tadi, Prof, saya catat juga sedikit terkait dengan isu kita. Jadi di sini mungkin saja situasi ini juga adalah sebuah ancaman bagi industri rokok ketika kita, kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan, bisa mengambil peran yang maksimal dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko ini. Sehingga banyak dilakukan upaya-upaya yang tadi kita lihat, riset-riset yang propaganda, kemudian bagaimana mereka mengambil peran pada upaya-upaya CSR ataupun yang lainnya, bahkan membantu dan lain sebagainya. Jadi ini tentu akan menjadikan bahwa bukan hanya sebatas normal saja produk ini, tetapi juga menjadi pahlawan di situasi yang kita hadapi. Nah, tentu yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Prof tadi dari upaya-upaya yang strategis, kita melihat ini sebagai sebuah peluang kesehatan masyarakat, peluang dalam program promosi kesehatan ketika terjadi COVID ini untuk mengedukasi tentang bahaya rokok. Jadi pendekatan yang ada kan sangat mendukung sebenarnya kalau kita lihat sebagai sebuah peluang, misalnya work from home atau di rumah saja. Jadi otomatis perilaku merokok di luar rumah yang tadinya kita concern di kawasan tanpa rokok, ini akan secara otomatis menurun. Tetapi perpindahan ke dalam untuk upaya smoke free home ini akan menjadi tantangan yang berat. Selain ada kebijakan social distancing, physical distancing, nah ini juga menjadi sebuah kesempatan bahwa kalau ini dipraktekkan tentu akan mempersulit perilaku merokok itu sendiri.
saya yakin juga ada penurunan daya beli masyarakat terkait dengan situasi sekarang, dan juga karena prioritas sekarang mungkin harus lebih ke kebutuhan bahan pokok ataupun yang lainnya. Tetapi di satu sisi ini menjadi suatu peluang kita juga untuk meningkatkan program-program promosi atau pendidikan kesehatan. Ya, yang tentu yang sekarang lagi bulan puasa, bulan suci, tentu ini juga menjadi satu momen pas kalau kita mengaitkan ketiga hal ini, kejadian COVID, bulan puasa, dan juga satu lagi bulan Mei nanti adalah bulan Hari Tanpa Tembakau sedunia. Iya, tepatnya 31 Mei nanti. Nah ini juga, kalau digabung tiga ini akan menarik, Prof. Kalau kita bisa memaksimalkan bahwa bulan ini ada bulan puasa, hari tanpa, mungkin bisa dirangkaikan jadi bulan tanpa rokok, kemudian juga situasi COVID ini bisa kita maksimalkan sebagai edukasi untuk perilaku merokok, bahkan berhenti merokok seperti itu. Nah, sampai sedikit lagi terkait dengan upaya yang Prof sampaikan, tentu ini akan menjadi suatu kesempatan ataupun hal yang menarik kalau bisa kita implementasikan di lapangan, pendekatan berhenti merokok, entah itu yang tadinya mungkin masih sangat relevan dengan konseling tatap muka langsung. Nah ini sekarang dituntut ada perubahan, harus online, dan juga mungkin masih bisa dengan pelibatan kader yang memang masih aktif di lapangan untuk bisa masih mengakses keluarga seperti itu, ataupun puskesmas, dan tentu dengan keterbatasan dengan situasi sekarang, tetapi perubahan pola edukasi yang tadinya melalui konseling langsung, ketika kita gunakan dengan pendekatan online, ini akan membutuhkan tambahan kerja Prof ini untuk menyusun modelnya. Jadi mudah-mudahan itu juga akan bisa, bukan hanya sebatas bahkan bisa diadop oleh semua teman-teman kita di promosi kesehatan, karena mereka sangat membutuhkan upaya-upaya apa yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dalam situasi seperti sekarang. Terkait dengan tadi 5A, 5R ini, saya rasa ini sangat relevan untuk dikemas, bahkan dijadikan modul yang bisa kita praktekkan bahkan di klinik berhenti merokok yang ada di puskesmas saat ini, ataupun klinik mandiri, kemudian layanan kader, bahkan upaya mandiri sendiri untuk ingin berhenti merokok. Tapi tentu ini harus bisa dikemas lebih up to date terkait dengan situasi kita, tentunya adalah dengan memaksimalkan peran online ini. Bahkan media-media online tadi disampaikan bagaimana pendekatan promkes ini bisa diefektifkan melalui pendekatan online. Jadi habis-habisan perjuangan promkes nanti akan online dalam situasi seperti ini. Dan ini membutuhkan perubahan besar di teman-teman kita semua untuk dalam menjangkau masyarakat yang sangat membutuhkan informasi-informasi yang benar tentu terkait dengan COVID-19 ini. Tentu terakhir Prof, ketika upaya ini diusahakan, tentu saya yakin momen-momen ini bukan hanya berhenti sampai bulan ini. Nah, tentu kita sangat berharap ketika masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan dengan berhenti merokok, mengurangi merokok, tidak merokok di dalam rumah, dan lain sebagainya, seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Tentu itu kita harapkan bisa berlanjut, bisa berkesinambungan untuk perilaku sehat selanjutnya. Ya. Jadi kalau bisa berhenti, itu akan jauh lebih bagus, dan itu tentu harapan kita semua. Jadi sekali lagi untuk meyakinkan masyarakat bahwa perilaku merokok, entah mereka sebagai perokok aktif atau perokok pasif, memiliki resiko yang besar, baik sebagai penular maupun resiko tertular dengan resiko atau prognosis yang lebih buruk dari penderita COVID lainnya. Saya rasa itu Ibu Siwi yang bisa saya diskusikan
Ya. Terkait dengan yang disampaikan dari dua narasumber kita yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made, ya sangat luar biasa. Terima kasih sekali atas pembahasannya. Jadi ada beberapa hal tadi ya, yang mulai dari bagaimana peluang kesmasnya, tapi juga bahwa perilaku merokok itu di segi manapun itu pada saat ini terutama ini perlu ditinjau kembali. Mereka para perokok ini perlu melihat lagi ya apakah mereka harus tetap merokok, masih tetap merokok. Karena tadi ya dari sisi patofisiologi Dr. Sumardi sudah mengatakan, kemudian Prof. Yayi juga kebiasaan buruknya memegang muka, belum lagi tadi batuk ya Pak Made ya, batuk dan juga bersin sebagainya itu meludah dan sebagainya itu sangat perilaku yang harus dihindari pada masa COVID ini. Belum lagi kalau pada masa PSBB atau lockdown begitu, ini juga akan menimbulkan dampak buruk terutama pada perokok pasif di rumah dan juga dampak buruk terhadap ekonomi, saya kira ekonomi rumah tangga. Tadi ada yang terakhir Pak Made menjelaskan mengenai terutama adalah pendekatan berhenti merokok itu sekarang seharusnya sudah mulai berubah dengan online begitu ya. Sebetulnya untuk beberapa lama Center Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran ini sudah menawarkan ya konseling berhenti merokok melalui WhatsApp, melalui media gitu. Saya pikir nanti kita bisa mempertegas bahwa kita menawarkan itu dan ada konselor yang siap sedia yang sudah kita berikan jam-jamnya, saya kira, karena jangan sampai konselornya juga terlalu capek ya, karena pekerjaan yang online ini justru lebih banyak dari sebelumnya. Baik, dan juga tentu kita akan memikirkan in the future setelah setelah masa pandemi ini berakhir, ini juga pada saat sekarang ini kita sudah harus memulai kesehatan masyarakat yang lebih lebih intensif. Saya kira ini merupakan satu waktu atau momen yang sangat tepat ya. Puasa, kemudian COVID dan juga orang harus mulai berhenti merokok, memikirkan untuk berhenti merokok. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan akan kami bacakan terlebih dahulu kepada Dr. Sumardi dan Prof. Yayi. Jadi yang berkaitan dengan tema dan ada informasi yang sudah beredar bahwa sering meminum air hangat lebih baik untuk menghindari berkembangnya virus corona di dalam tubuh. Apakah ini benar, Dok? Bagaimana penjelasannya? Lalu apakah dimungkinkan virus corona tidak menempel di paru tetapi menempel di organ tubuh lain dan menyebabkan keburukan penyakit COVID-19 yang sama? Saya kira satu persatu kita akan jawab terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Dr. Sumardi untuk menjawab pertanyaan ini sebelum kemudian ada beberapa pertanyaan yang berikutnya. Kami persilahkan mungkin yang pertama kepada Dr. Terima kasih. Sumardi. Ya. Mengenai minum air hangat ini belum ada penjelasan ilmiahnya karena memang misalnya di negeri tempat COVID di Wuhan itu kalau musim dingin pasti orang masak minum dingin ya, itu pasti minum kopi hangat dan lain begitulah ya. Jadi perilaku mengenai minum air hangat ini belum ada buktinya ya, menghindari perkembangan virus corona. Kemudian tidak saja menempel paru, tapi entry-nya adalah di paru. Bisa juga entry-nya di mulut, kemudian tertelan sampai di usus, begitulah, karena usus ada. Tapi memang paling banyak entry-nya adalah karena itu droplet. Itu yang paling mudah masuk adalah melalui udara, kemudian terhirup, masuk di paru, kemudian bisa melekat di paru, kemudian tersebar di seluruh tubuh melalui darah, viremia namanya. Kemudian organ-organ yang punya reseptor itu menangkap virusnya,
terlekat di organ itu, kemudian terjadi kerusakan organ. Itu memang yang kita lihat pada kondisi yang berat itu memang tidak hanya jantung, tidak hanya paru, tapi organ-organ lain juga terjadi kerusakan. Kemudian untuk yang berhenti merokok ini, Mas Aditya mungkin nanti Dokter Prof. Yayi ya. Prof. Yayi yang akan di kelompok jumlah S yang belum banyak pada yang usia pemula, begitulah, usia muda barangkali ya. Nah ini dengan perilaku perokok memang kita melihat bahwa yang misalnya bayi begitulah ya, ada yang mungkin belum punya S yang cukup di saluran nafas, tapi di tempat yang lain bisa saja di saluran cerna, kemudian di situ lebih mudah melekatnya karena lebih banyak, itu kemudian bisa terjadi kerusakan karena reseptornya ada di tempat-tempat yang selain di paru. Dan itu memang bisa saja terjadi pada usia muda yang memang beberapa kasus usia muda juga terjadi perburukan pada kondisi fisiknya. Tidak hanya karena parunya, tapi kerusakan organ-organ lain yang memang mengandung reseptor S2 ini. Demikian dari saya. Prof. Yayi. Ya, baik. Terima kasih. Saya persilahkan Prof. Yayi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang pertama adalah kalau untuk membantu berhenti merokok di usia remaja adalah kita ada pendampingan ya. Kemudian pendampingan ini adalah maksudnya begini, mereka itu kan kadang-kadang tidak terlalu nyaman kalau sendiri gitu ya. Jadi dengan kelompok. Jadi istilahnya kalau di dalam ilmu perilaku dan psikologi itu ada konseling kelompok ya. Jadi kalau membantu untuk remaja untuk berhenti itu untuk konseling kelompok itu kalau pendekatan yang langsung pada berhentinya ya. Tetapi supaya dia membantu itu artinya secara mikro ya. Secara makro sebetulnya adalah bahwa kita harus betul-betul mengadvokasi terlaksananya PP 36 dampak rokok terhadap kesehatan, di mana bahwa semua yang jualan rokok itu tidak boleh dijual pada 18 tahun ke bawah. Sebetulnya sudah ada aturannya ya, tetapi memang sayangnya baru toko-toko besar yang melaksanakan hal itu. Jadi kalau toko kecil, warung apalagi mereka masih menjual pada remaja ya, sehingga kalau itu kita advokasi ya, kalau itu berada di sekitar rumah, di pendampingan kami di rumah bebas asap rokok itu beberapa warung yang berada di dalam lingkungan kelurahan dengan rumah bebas asap rokok itu sudah tidak mau menjual pada anak-anak dan remaja ya. Jadi itu juga bisa gitu. Jadi meminimalkan akses mereka, kemudian mencoba untuk berdialog. Ya, kalau remaja ini kalau dilarang-larang pendekatannya apalagi anak-anak sekarang ya. Jadi perlu ada dialog kenapa dia melakukan itu ya, dan kemudian menutup aksesnya. Kemudian juga kita bisa hand in hand dengan bekerja sama dengan orang tua murid ya. Jadi orang tua yang ini ya, yang merokok ini, karena kadang-kadang begini, yang saya temui waktu kita melakukan kajian itu ya di rumah itu ternyata orang tuanya membolehkan gitu ya. Jadi ini juga agak surprise saya, tapi ya itu yang terjadi ya. Jadi dengan demikian juga harus diupayakan semua, baik lingkungan sosial maupun lingkungan besar. Yang lingkungan besarnya tadi adalah dengan policy bahwa kita sudah punya aturan sebetulnya, tapi belum ditegakkan secara khusus untuk itu. Ya, jadi itu harusnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena mereka sudah merokok ya, bagaimana caranya supaya dia berdialog dan kemungkinan kita tawarkan dengan kelompok gitu ya, supaya dia tidak merasa sendirian. Bagaimanapun juga remaja ini masih sangat orientasi pada kelompok ya. Nah, kalau untuk dewasa yang kambuh kembali itu tadi kan memang di dalam step yang maintenance tadi ya, itu kan memang banyak ya, hampir mungkin lebih dari 50% perokok itu kambuh lagi, relapse ya. Dan itu adalah kita kembali lagi pada tahap yang sebelumnya. Kenapa dia merokok lagi? Ada hal-hal yang apa? Salah satu yang menyebabkan perokok itu kembali merokok adalah withdrawal symptomnya. Ya, jadi gejala pemutusan rokoknya yang enggak enak. Dan tadi saya sekaligus menjawab ya, ada yang bertanya bahwa kemudian tekanan darahnya meninggi. Kemungkinan karena dia tertekan ya. Tapi nanti mungkin Dr. Sumardi juga bisa menambahkan mekanismenya, dia berhenti tapi malah justru tekanan darahnya naik gitu ya. Jadi ini kan bisa jadi karena dia pengen, ya memang itu adalah proses ya. Berhenti merokok itu bukan Bandung Bondowoso semalam jadi.
Enggak ya. Memang ada beberapa yang dengan tap. Dengan itu bisa hari ini saya merokok, tiba-tiba rokoknya rasanya nggak enak. Tapi itu tetap harus diulang. Ya. Karena seperti hipnoterapi dan terapi itu secara scientific, keefektifannya juga untuk dia bisa mempertahankan perilaku merokoknya juga belum terbukti, gitu ya. Jadi harus diulang-ulang kalau seperti itu dan harus tadi niat tadi, sehingga itu memang memerlukan kalau yang dewasa ini dukungan sosialnya perlu, kemudian dibantu pada saat dia melalui proses yang tidak menyenangkan ini, atau kita bisa mencoba untuk berdialog juga dengan yang dewasa ini, apa sih yang menyebabkan relapse-nya, apakah karena pemutusan obatnya atau yang lain. Kemudian ada pertanyaan masyarakat saat ini karantina mandiri dan tingkat stresnya naik karena paparan. Nah itu tadi sebagai profesi kesehatan kita harusnya melakukan screen untuk itu dan mencoba untuk mententramkan, karena ini adalah salah satu bagian dari risk communication ya, komunikasi untuk masa pandemi, masa yang berisiko, yang dimana orang-orang sangat istilahnya kalau di CDC itu infodemic ya, jadi demikian banyak informasi sehingga stres. Nah jadi ini juga salah satunya, tapi kemudian strategi untuk komunikasi situasi ini ya dikaitkan bahwa rokok ini coba dibayangkan, satu mungkin bisa dengan ekonomi. Kalau kita bisa mengurangi sedikit, kita masih punya uang juga untuk membeli tadi bahan pokok tadi. Yang kedua, supaya kita tidak juga menulari, memberikan asap pada di rumah, merokok di luar. Sehingga ini juga di luar rumah ya. Jadi sehingga ini juga sedikit mengurangi. Yang kedua adalah kita kaitkan dengan hubungan antara rokok ini yang menyebabkan dia juga lebih rentan untuk terkena ya. Jadi itu saya kira Ya. yang saya Ya. bisa baca ya. Ini mungkin Ya, ada lagi tapi nggak bisa baca. Ya, ada lagi. Nanti. Yeah. Terima kasih Prof. Yayi. Sebelum ke Pak Made nanti kita ada pertanyaan untuk Dr. Sumardi ini mengenai seberapa besar resiko perokok untuk terinfeksi COVID-19 dan juga pertanyaan mengenai beberapa artikel yang beredar tentang ventilator untuk pasien COVID-19. Ini lendir yang berlebihan dan upaya pembersihan lendir yang tidak adekuat, maka penggunaan ventilator justru akan mendorong lendir ke dalam dan justru menutup saluran nafas. Tapi ini, ya saya persilahkan untuk Dr. Sumardi untuk bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya. Mengenai risiko perokok terinfeksi, sebenarnya lebih besar karena untuk merokok tidak pakai masker ya. Kemudian risiko memegang wajahnya lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok, gitulah ya. Kemudian dari perokoknya sendiri barangkali juga ada yang terpapar, entah itu di kemasannya atau terpapar dari perokok yang tidak bisa desensitivasi ya, dibersihkan. Jadi sebenarnya lebih besar ya, risiko perokok. Apalagi memang kalau sudah terinfeksi, yang diteliti adalah yang perokok terinfeksi itu lebih berat daripada yang tidak. Ya. Kemudian mengenai yang lendir memang menutup saluran itu memang ada prinsip ini teknis medis ya, bahwa penggunaan ventilator itu selalu diukur tekanannya supaya oksigen bisa masuk. Itu ada beberapa protokol SOP begitulah. Tapi khusus pada yang COVID ini, memang pada kasus-kasus yang COPD atau yang saluran napasnya tersumbat karena memang punya penyakit paru sebelumnya, di mana lendirnya lebih banyak. Itu memang menjadi problem, makanya tidak dipakai. Ada beberapa yang tidak memakai ventilator menggunakan high flow nasal cannula, istilahnya ini teknis, di mana tekanannya itu tidak terlalu besar, tapi oksigennya bisa masuk. Bisa sampai sekitar 20-30 liter per menit, bahkan ada sampai 50 liter per menit. Tapi tekanannya tidak menggunakan tekanan ventilator, karena itu menggunakan high flow nasal cannula. Jadi beberapa menggunakan itu. Jadi itu yang sekarang banyak dipakai, yang non-invasif. Baik, ini yang sudah. Ya.
Baik, karena waktunya juga, mungkin satu lagi ini yang tadi pertanyaan mengenai kalau sudah berhenti merokok merasakan tekanan darahnya tinggi, Ya. tekanan darah ya. Ini seperti apa penjelasannya, Ini Dr. istilahnya Sumardi? withdrawal. Ya, Jadi waktu begitu sudah dengan merokok tuh bisa nikmat, Mas. Ya, kemudian sekarang tiba-tiba kenikmatan itu hilang. Nah, kemudian terjadinya namanya withdrawal atau gejala putus kenikmatan gitulah. Lalu beberapa memang tensinya menjadi naik. Malah cukup lumayan itu beberapa tensi yang naik karena memang stresnya lalu biasanya stresnya bisa diatasi dengan merokok. Sekarang cari pelampiasan stres yang lain lalu tidak tercapai bisa tensinya naik. Itu butuh waktu 2 minggu sampai 2-3 bulan itu sampai akhirnya nanti kembali normal. Kembali. Ya, jadi perlu ada keterampilan tadi yang dikatakan Prof. Yayi ya untuk bisa mengatasi stresnya juga gitu ya, Prof. Yayi. Jadi ya, hobi. karena ya hobi ya. Jadi ini karena waktunya saya persilahkan nanti Pak Made memberikan yang pertanyaan tadi mengenai analisis kebijakan tadi. Saya kira kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang banyak ini. Ya, jadi dan juga sebagai closing statement begitu ya, Pak Made mengenai analisis kebijakan tadi. Kemudian saya persilahkan Prof. Yayi dan Dr. Sumardi untuk juga memberikan closing statement sebelum saya tutup. Terima kasih. Pak Made, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yayi. Jadi Bu Siwi, kita juga sudah melihat bagaimana pemerintah dalam hal ini juga sudah mengkaitkan salah satu faktor ini yaitu merokok di dalam edukasi di Kemenkes ya melalui perilaku hidup bersih dan sehatnya untuk mendukung pencegahan COVID. Tetapi di satu sisi kita harus melihat bahwa ketika pemerintah baik itu mengenai pendanaan maupun SDM semua difokuskan kepada upaya-upaya lapangan yang dalam hal ini adalah pengalihan dan saya yakin juga teman-teman di kesehatan sangat kesulitan ketika ketersediaan dana maupun SDM untuk melakukan upaya-upaya yang tentu sangat efektif tentunya bisa dilakukan. Nah, kami pernah juga melihat ada beberapa teman pegiat pengendalian rokok juga sudah melakukan upaya misalkan bersurat ke presiden maupun kepada kementerian bahkan gubernur wali kota untuk mendorong concern mereka bahwa ada risiko ancaman terkait dengan situasi kita dengan perilaku merokok yang sangat besar ini. Bahkan tadi yang setelah tadi diskusikan juga bahwa ada risiko-risiko terkait dengan perilaku-perilaku yang menyertainya akan berisiko memperburuk atau memperparah situasi COVID ini. Sehingga tentu diharapkan pemerintah pusat tentunya bisa juga melakukan memaksimalkan edukasi ini kepada masyarakat. Nah, untuk kita yang di lapangan tentu yang ketika dibebankan pada upaya yang lebih concern itu adalah pada screening ataupun tracking surveillance kasus. Terus upaya promkesnya bagaimana? Nah, di sini juga tantangan yang menarik untuk kita teman-teman promkes ketika seolah penemuan kasus ataupun kuratif terhadap kasus yang sudah ditemukan itu menjadi concern yang terlihat. Padahal di satu sisi promosi kesehatan lah yang harus mengambil peran lebih banyak khususnya dalam hal pencegahan atau preventif dan promotifnya karena kita lihat itu akan lebih efektif ketika kita bisa menjangkau masyarakat semakin luas di situasi keterbatasan untuk melakukan menjangkau mereka dengan fisik ataupun dalam pertemuan besar, tetapi hanya kita bisa lakukan dengan pendekatan media sosial ataupun media online. Nah, di sini saya yakin pada klaster-klaster tertentu, misalkan itu pada kelompok yang dikarantina, rumah sakit yang merawat, puskesmas yang menjadi layanan kesehatan, itu bisa kita maksimalkan untuk layanan yang bisa dijangkau secara fisik, baik dengan edukasi langsung ketika mereka merokok bisa didorong untuk berhenti, ataupun yang lainnya. Tapi untuk menjangkau yang masyarakat yang luas ini tentu pendekatan online ini yang harus menjadi satu hal yang penting atau kita bisa maksimalkan dengan menggerakkan semua elemen promosi kesehatan. Tentu bukan hanya
tenaga kesehatan, tetapi teman-teman kita yang aktif di dalam pergerakan atau pengendalian rokok, bahkan teman-teman kita yang bisa mengambil peran di dalam memaksimalkan media online ini. Saya rasa itu. Selain lagi, memang kita harus bisa melihat bahwa situasi COVID ini bukan hanya sebatas masalah baru, tapi juga peluang ataupun bisa kita maksimalkan untuk satu poin, yaitu terkait dengan upaya berhenti merokok. Jadi momen ini harus kita bisa ambil, momen ini harus bisa dimaksimalkan, tentu dengan melibatkan semua pihak, dan mendorong pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas ketika upaya pengendalian rokok ini masih sangat lemah kita lihat di nasional, dan ketika kita bisa menunjukkan bukti-bukti evidence, kita bisa menunjukkan kebaruan dari inovasi terkait dengan upaya ini, tentu ini juga akan menjadi satu hal yang mendukung proses upaya pengendalian rokok di negara kita tentunya. Nah, sekali lagi tentu dengan mengaitkan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, bulan suci, bulan puasa, dan juga situasi COVID ini, mudah-mudahan semua bisa saling menguatkan, saling memaksimalkan upaya-upaya kita dalam pengendalian COVID dengan faktor risiko tambahan, yaitu perilaku merokok. Saya rasa itu, Bu. Terima kasih Pak Made. Sebelum kepada Dr. Sumardi dan Prof. Yayi, ini ada dari Ibu Sumaryati Aryoso, Dr. Sumaryati Aryoso, untuk memberikan sedikit mengenai sebagai jubir COVID ya, tentang revisi PP ini. Halo, ini ada agak terputus-putus. Kami persilahkan Dr. Sumaryati Aryoso. Ya, Ya. dengar. Ya. Baik, saya hanya usul singkat saja. Sangat bagus sekali masukan-masukannya. Maksud saya, kiranya bisa diformulasikan pesan yang betul-betul diperlukan untuk masyarakat luas. Ini disampaikan ke jubir COVID-19, disampaikan bahwa merokok itu justru sangat merugikan, dan disebutkan juga kenapa merugikan yang telah diuraikan oleh Dr. Sumardi dan Prof. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat supaya kita semua bisa masyarakat berhenti merokok, terutama untuk pemula, itu harus juga didukung oleh peraturan perundang-undangan. Tadi Prof. Yayu sudah menyebut tentang Undang-Undang 36 2009 itu, tapi juga ada PP 109 yang kemudian harus diperkuat, bahwa misalnya tadi soal tidak boleh 18 tahun beli rokok, kemudian PHW-nya harus diperbesar, dan juga tentang kalau melanggar itu sanksinya apa. Kalau tidak begitu kita ini memang agak susah. Jadi ada yang segera yang tadi diberikan ke jubir COVID, dan kemudian seterusnya kita berjuang betul-betul untuk menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sumaryati Aryoso atas usulnya. Ya, saya kira ini menjadi satu hal yang sangat penting, bahwa ini harus disampaikan kepada jubir COVID agar ini menjadi satu perhatian nasional, begitu ya, Ibu ya. Terima kasih. Kemudian akan kami persilahkan Dr. Sumardi dan nanti gongnya Prof. Yayi untuk closing statement. Kami persilahkan. Terima kasih. Mohon yang merokok berhenti. Kemudian betul-betul Anda sangat berisiko kalau tertular. Jadi betul-betul proteksi terhadap COVID, jangan sampai ketularan. Pakai masker yang benar, kemudian cuci tangan, menghindari tempat-tempat yang pertemuan. Karena itu sangat berisiko Anda tertular COVID, dan itu cukup rumit nanti penanganannya di rumah sakit. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Sumardi. Saya persilahkan Prof. Yayi.
Ya, terima kasih Bu Siwi. Closing-nya tapi ada 5, tapi ini saya akan segera cepat. Yang pertama adalah untuk teman-teman, terutama profesi kesehatan dan terutama yang di ahli kesehatan masyarakat maupun di Promkes ya, kita pasti harus bisa men-screen informasi, klarifikasi yang hoax, dan sebarkan informasi kerentanan perokok ini terhadap COVID dari sumber yang akurat ya, termasuk dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sumardi ya. Kemudian teruslah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan ingat bahwa kebiasaan rokok ini juga bagian, dan kemudian juga ingat bahwa selain tadi yang merokok yang secara begitu masuk ya, tapi juga beberapa perilaku merokok yang sudah saya paparkan, bahwa bagaimana jalurnya, tangannya sudah banyak gitu ya, sehingga memang harus terus seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Sumardi. Yang ketiga adalah bantu perokok untuk berhenti, dan ini teman-teman sebagai tahap awal. Nanti kalau ternyata agak susah, nah dipersilahkan. Itu termasuk tadi Bu Siwi sudah menyampaikan bahwa kita Center for Health Behavior and Promotion UGM ada bantuan untuk konseling berhenti merokok, baik melalui WA ataupun bisa di call ya Bu? Bisa. Ya. Jadi tapi tanggap awal itu adalah untuk mencoba untuk mengingatkan, dan kemudian nanti kalau mencoba untuk mendiskusikan tadi pakai 5R, nah nanti kalau belum, nanti ini bisa dirujukkan. Jadi istilahnya kalau BPJS ini adalah yang tahap pertama itu adalah Bapak Ibu ya. Nanti tahap kedua adalah yang di konseling. Nanti kalau susah lagi, nah itu baru yang betul-betul sudah mempunyai keterampilan untuk membantu, dan itu yang dilakukan juga di Australia. Yang keempat, saya setuju pada Bu Sumaryati ya, kita kuatkan advokasi kita ke pemerintah, dan tadi sebetulnya ke Jubir, nanti coba bagaimana caranya kita, sebetulnya sudah ada surat yang ke Presiden ya, jadi yang sudah ditandatangani oleh beberapa komunitas, termasuk tempatnya Pak Made, termasuk Jogja Sehat Tanpa Tembakau, yang kita mengingatkan Presiden tentang adanya hubungan antara perokok ini dengan COVID-19, tapi tadi kalau usulannya ke Jubir, nah nanti akan coba kita tindak lanjuti. Yang kelima, terakhir nih Bu Siwi, terus kalau mereka yang tidak harus bekerja di luar rumah, ya terus di rumah, tetapi jangan merokok di dalam rumah kalau yang masih merokok. Merokoklah di luar rumah dan mulai berhenti merokok. Terima kasih. Ya, terima kasih atas diskusi pada siang hari ini, pagi siang hari ini, dan kalau bisa sedikit saya simpulkan adalah bahwa merokok pada saat sekarang ini adalah kebiasaan yang sangat tidak menguntungkan, mempunyai banyak sekali dampak buruknya, baik tadi dikatakan dari sisi patofisiologi, kemudian dari sisi perilaku, dari sisi ekonomi, dan juga perlu ada hal-hal yang harus kita lakukan, membantu teman berhenti merokok, kemudian untuk para penggagas dan juga para petugas kesehatan ini juga aktivis kesehatan masyarakat, ya sebaiknya ini adalah merupakan satu peluang ya seperti blessing in disguise gitu ya. Jadi bahwa pada masa ini kita harus dengan gencar melakukan ya informasi, memberikan informasi, dan juga mempunyai aktivitas untuk supaya banyak perokok di Indonesia ini berhenti merokok, dan terutama juga memberikan advokasi kepada pemerintah ya untuk juga mempunyai satu measures atau undang-undang, peraturan dan sebagainya yang perlu diperbaiki dan juga perlu dipertegas dan perlu diimplementasikan dengan baik. Ya, banyak sudah peraturan yang ada, tetapi belum ada implementasi yang baik. Dan jadi ini merupakan satu peluang buat kita. Dan sekali lagi ada layanan dukungan berhenti merokok yang diberikan oleh Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan atau Center for Health Behavior and Promotion Universitas Gadjah Mada, baik melalui ada beberapa, kalau Senin, Rabu, Jumat ada nomor tersendiri, dan ini akan kita edarkan juga. Saya kira ini sudah kita mulai sejak sebulan terakhir ini, dan jika nanti ada juga yang menginginkan untuk belajar memberikan bantuan untuk berhenti merokok, saya kira kita perlu memikirkan apa yang tadi Pak Made katakan, yaitu pelatihan untuk ini secara online. Begitu ya, Bu Yayi?
sebagai ahli juga di sini karena bersama dengan Quit Tobacco Indonesia pada waktu kita membuat kegiatan ini mempunyai kegiatan atau pelatihan untuk konseling berhenti merokok. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator minta maaf, banyak sekali kekurangan mungkin yang ada, tetapi ini merupakan satu awal kita diskusi dan saya persilahkan semua bahan itu ada di website kami, ya. Kemudian juga bisa juga menghubungi nomor-nomor telepon ini dan juga melalui email chbp@ugm.ac.id. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Dr. Sumardi, Prof. Yai, Pak Made, dan juga Bapak Ibu sekalian, Dr. Sumaryati juga yang sudah mengusulkan tadi beberapa hal. Terima kasih semua ya para penanya, ada Pak Cahya dari Dinkes Sleman, ya. Juga terima kasih kepada kanal pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang sudah memfasilitasi seminar pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua.